Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Darmawan. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro angkatan 22. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu TensorFlow, yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang diampu oleh dosen Bapak Tony Suhendra, STMCS. Nah, baik, kita lanjut saja ke pembahasannya. Nah, apa sih itu TensorFlow? Tensor adalah suatu objek matematis yang umumnya digunakan untuk menyimpan data multidimensional. Secara sederhana, tensor dapat dianggap sebagai generalisasi dari skalar, vektor, dan matriks ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, misalnya, skalar adalah tensor berdimensi 0, vektor adalah tensor berdimensi 1, matriks adalah tensor berdimensi 2, dan seterusnya. Dalam konteks yang lebih luas, tensor digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, matematika, dan ilmu komputer, terutama dalam machine learning dan deep learning. Tensor dapat memiliki banyak dimensi yang disebut sebagai rank atau order. Misalnya, tensor berdimensi 1 disebut tensor order 1 atau vektor. Tensor berdimensi 2 disebut tensor order 2 atau matriks, dan seterusnya. Nah, apa sih hubungannya dengan dimensi dan matriks? Hubungan dengan dimensi dan matriks itu ialah di mana dimensi tensor mengacu pada jumlah indeks yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap elemen dalam tensor. Sebagai contoh, tensor order 2 matriks memiliki dua dimensi yang diidentifikasi dengan dua indeks. Dimensi tensor menentukan sejauh mana kita bisa bergerak melalui tensor untuk mengakses elemen. Nah, matriks pula merupakan salah satu bentuk tensor yang paling umum. Matriks adalah tensor berdimensi 2 yang terdiri dari elemen-elemen yang diatur dalam baris dan kolom. Nah, dalam konteks machine learning, data seringkali direpresentasikan dalam bentuk tensor. Misalnya, dalam pengolahan citra, gambar dapat dipresentasikan sebagai tensor 3 dimensi, dengan dimensi pertama untuk warna, misalnya merah, hijau, dan biru, dan dua dimensi berikutnya untuk lebar dan tinggi piksel. Nah, lanjut. Bagaimana cara membuat objek tensor dengan TensorFlow? Nah, ini merupakan suatu program di mana pada bagian ini membuat sebuah tensor skalar 0D dengan nilai 42 menggunakan fungsi TensorFlow.constant. Tensor skalar adalah tensor dengan bentuk yang tidak memiliki dimensi atau kita bisa sebut dengan 0 dimensi. Nah, ini pula membuat sebuah tensor vektor dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Tensor vektor adalah tensor dengan satu dimensi. Nah, selanjutnya ini membuat sebuah tensor matriks 2D dengan nilai matriks 3x3. Tensor matriks adalah tensor dengan dua dimensi. Dan yang terakhir ini membuat sebuah tensor kubus atau matriks 3D dengan nilai yang merupakan dua matriks 2x3. Tensor kubus adalah tensor dengan 3 dimensi. Nah, setelah membuat tensor-tensor tersebut, kode mencetak nilai-nilai tensor menggunakan perintah print. Output dari program ini akan menunjukkan bentuk dan nilai dari setiap tensor yang telah dibuat. Nah, kita lanjut next. Perbedaan tipe dan print pada Python. Nah, yang pertama itu tipe. Fungsi tipe digunakan untuk mengembalikan tipe objek dari suatu nilai. Dan juga tipe berguna untuk memeriksa tipe objek dan dapat membantu dalam pemrograman yang dinamis. Sedangkan print ini berfungsi untuk mencetak output ke konsol, yang dimana print digunakan untuk menampilkan nilai dari suatu variabel atau ekspresi ke konsol. Nah, adapun penggunaan pada TensorFlow dari kedua tipe atau print ini, kita dapat menggunakan tipe untuk memeriksa tipe objek TensorFlow. Namun, lebih umum digunakan adalah print untuk melihat nilai atau informasi yang terkait dengan objek TensorFlow, seperti bentuk shape atau nilai-nilai tensor. Nah, dalam konteks TensorFlow,
Print sering digunakan untuk melihat informasi lebih lanjut tentang tensor. Sementara tipe dapat memberikan informasi tipe objek TensorFlow secara umum. Oke, kita lanjut. Objek tensor di dalam beberapa variabel string. Ini merupakan cara membuat objek tensor di dalam beberapa variabel string. Nah, pada contoh ini, TensorFlow.constant digunakan untuk membuat objek tensor dan kemudian tensor-tensor tersebut ditempatkan ke dalam variabel tensor A, tensor B, dan tensor C. Selanjutnya, variabel string seperti varName, varCity, dan varJob dibuat dan diisi dengan nilai tertentu. Dapat dilihat seperti ini ya. Nah, kita dapat mengganti nilai dan bentuk objek tensor serta nilai variabel string sesuai dengan kebutuhan kita. Variabel-variabel tersebut kemudian dapat digunakan dalam berbagai operasi TensorFlow atau operasi string biasa. Baik, kita lanjut. Nah, gabungan objek tensor yang telah kita buat sebelumnya. Ini merupakan kode di mana untuk menggabungkan objek tensor yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk menggabungkan objek tensor dibuat sebelumnya, kita dapat menggunakan berbagai operasi TensorFlow seperti TensorFlow.concat atau TensorFlow.stack, tergantung pada kebutuhan kita. Nah, ini adalah contoh penggunaan TensorFlow.concat untuk menggabungkan tensor secara vertikal atau aksis sama dengan 0. Nah, dalam contoh ini, TensorFlow.concat digunakan untuk menggabungkan tensor-tensor A atau tensor B dan tensor C secara vertikal. Nah, pastikan juga untuk memilih nilai aksis yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, jika kita ingin menggabungkan tensor secara horizontal, kita dapat menggunakan aksis sama dengan 1. Nah, aksis 1 ini kita ubah dengan aksis sama dengan 1 agar tampilannya menjadi vertikal. Nah, selain itu untuk penggabungan lebih kompleks, kita juga dapat menggunakan fungsi lain seperti TensorFlow.stack. Nah, kita lanjut. Objek tensor dengan beragam tipe data yang digabungkan. Nah, ini merupakan kode untuk membuat objek tensor dengan beragam tipe data yang digabungkan. Dalam contoh ini, kita membuat tipe objek tensor dengan tipe data yang berbeda, yakni tensor int, tensor float, dan tensor string. Kemudian, kita menggunakan TensorFlow.concat untuk menggabungkan tensor-tensor tersebut secara vertikal. Nah, perhatikan juga semua tipe data tensor harus seragam di sepanjang dimensi yang tidak digabungkan atau aksis. Nah, dalam contoh ini, karena dimensi kedua atau aksis sama dengan 1 memiliki tipe data yang sama untuk semua tensor, kita dapat menggabungkannya. Jika tipe datanya berbeda, kita mungkin perlu melakukan konversi tipe data terlebih dahulu menggunakan TensorFlow.cast. Nah, baik, itulah sedikit pengenalan mengenai TensorFlow. Baik, kita lanjut ke dalam penginstalan TensorFlow di dalam Google Colab dan juga bagaimana cara mengeksekusi dan membuat objek tensor di dalam TensorFlow. Nah, pertama-tama kita masuk ke dalam Google Colab. Nah, kemudian kita klik node baru. Di sini kita tulis saja TensorFlow. Kemudian kita hubungkan. Baik, sudah terhubung. Di sini sudah saya jabarkan dalam bentuk catatan. Nah, di sini jika teman-teman belum menginstal TensorFlow, maka kita install terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstal, maka saya hanya bagaimana caranya
agar kita tahu berapa versi yang ada dalam TensorFlow ini. Nah, berikut kodenya seperti ini. Nah, kemudian kita runkan. Nah, di sini versi dari TensorFlow yang saya miliki dalam Google Colab yakni 2.15.0. Nah, selanjutnya kita bagaimana caranya membuat objek tensor dengan TensorFlow. Kemudian kita lanjut ke kode baru. Kita runkan kembali. Nah, dapat dilihat hasilnya seperti ini. Scalar tensor 0D tf.tensor 42 shape. Baik, selanjutnya kita buat beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel. Nah, ini hasilnya. Variable name Bob, variable city New York, variable job engineer. Lanjut. Bagaimana cara menggabungkan objek tensor yang telah kita buat sebelumnya? Nah, ini berikut kode yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kombinasi tensor TensorFlow.tensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siap sama dengan 6, 2. Nah, baik, itulah pengenalan mengenai TensorFlow dan bagaimana cara mengeksekusinya dalam TensorFlow menggunakan bahasa Python. Sekian dari saya, Azil Darmawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.